Makanya kalau negara udah mengatakan tunggu 20 hari lagi, jangan ada narasi-narasi nggak jelas. Akhirnya orang-orang seperti XHTI, segala macam itu pada masuk gitu loh. Jadi penumpang-penumpang gelap gitu loh. Dikit-dikit takbir. Kalau dia balas takbir, saya pakai tahlil gitu loh. Gak ada angin, gak ada hujan, takbir. Katanya kriminalisasi, Cinaisasi, segala macam. Naga, emang kenapa dengan naga? Keris aja juga bentuknya kayak naga. Bahkan itu kaitannya dengan teluk naga. Emang kenapa dengan naga? Emang kenapa kemarin si Munarman bilang ini akan dijual ke Cina karena pemakai bahasa Cina. Emang kenapa dengan bahasa Mandarin? Kita ketahui bahasa Hokian yang ada di Singkawang, yang ada di Medan, yang ada di Bangka Belitung sampai sekarang menggunakan bahasa Hokian yang notabene rumpun bahasa Mandarin. Bahasa ini juga ciptaan Allah. What's problem dengan bahasa Mandarin gitu? Kalau perlu saya juga pengen belajar bahasa Mandarin gitu loh. Pikiran kok sempit sekali gitu loh. Orang-orang kayak gini-gini nih. Kemarin beberapa waktu yang lalu sudah ada DPD RI yang melakukan lawatan ke sana begitu ya. Maksudnya ingin melihat lokasi tersebut untuk mungkin ya menurunkan tensi yang ada ini. Ya itu kalau tidak salah Bapak Yoris Rawea ya itu dari DPD RI. Saya sebagai Kurnia Troyani mengkanter apa yang beliau lakukan dengan menyatakan bahwa narasi pemakluman yang beliau lakukan itu tidak tepat. Mengapa? Beliau ini datang ke sana mewakili siapa? Sepihak ya. Oke, sepihak ya. Anda mewakili pribadi atau Anda mewakili DPD? Karena dua-duanya tidak tepat. Kalau Anda mewakili pribadi ya, Anda adalah melekat dalam diri Anda sebagai anggota DPD. Nah, oleh karena itu DPD harusnya melakukan suatu teguran kepada orang tersebut agar sikapnya itu tidak dianggap sebagai sikap publik. Betul atau tidak? Ya, nah saya kira seperti itu. Lalu seharusnya sebagai seorang anggota DPD itu ada singkatannya. Ibu tahu apa enggak? Dewan Perwakilan Daerah. Nah sekarang masalah yang sedang kita hadapi ini daerah Banten, Tangerang dan sekitarnya. Harusnya dia itu berada pada perwakilan untuk membela masyarakat Banten. Kan begitu. Loh, bukan menjadi Dewan Perwakilan Aguan. Selamat datang di Demokrasi Channel. Hari ini kita akan membahas topik panas seputar proyek PIK 2 di Tangerang. Proyek ini jadi sorotan dengan pendukung yang melihatnya sebagai kemajuan ekonomi, sementara yang kontra khawatir soal dampak lingkungan. Simak debat seru antara kedua pihak ini dan temukan pandangan yang menarik. Pagar laut dan PSN PIK. Saya prihatin Indonesia yang sudah dibangun oleh founding father kita, termasuk Bapak Pluralitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sudah mencabut yaitu instruksi presiden tahun 67 tentang adat istiadat Tionghoa segala macam yang dilarang itu. Dan akhirnya harmonisasi Indonesia sudah terbangun dengan apik, hanya hancur gara-gara isu remeh-temeh pagar laut. Sementara di Israel, di Timur Tengah sudah ada Iron Dome, Kubah segala macam. Makanya menjawabnya saya akan kembali ke surat Al-Hujurat, yaitu artinya kamar-kamar atau sekat-sekat atau anggaplah pagar itu. Ayat 6, jika ada suatu kabar yang gak jelas dari orang fasik datang membawa kabar berita, telitilah. Nah, khawatirnya tadi menjadi hoax. Tadi disebut tadi tentang steril. Bagaimana pikiran kita biar steril. Sementara saya lihat temannya Bang Khalid namanya Mahesa mengatakan orang di luar PIK, orang di luar Banten jangan ikut-ikutan. Gitu loh. Bahkan temannya dia sendiri menganjurkan untuk lepas Banten dari NKRI. Jadi kadang-kadang itu paradoks. Ini larinya kemana? Enggak, ntar dulu saya mau bicara, ini waktu saya. Ya, ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini tidak bisa berdiri sendiri hanya masalah pagar laut. Tadi juga teman Anda mengatakan masalah ini masalah itu berkembang, adan segala macam. Saya juga ikut. Maksudnya ketika berpikir itu biar terminalnya ketahuan, biar saya nyambung. Iya, Anda kan tadi bilang warga kalau nggak, enggak itu tadi kemarin Anda satu rombongan dengan Anda. Satu rombongan dengan Anda kemarin ketika di, oke, cukup diam Dewa ya. Gak ngerti sayanya. Ya biar steril, pikiran biar steril, oke? Biar steril. Jadi, bagaimana kita kembali ke dalam polemik ini kita ambil hikmahnya untuk national character building, membangun karakter bangsa. Jadi ini kan kembali ke kalau dalam bahasa budaya itu kan kembali ke asal mula, yaitu kembali ke awalnya tahun 2024 ketika peraturan presiden tentang PSN ini digulirkan, yang di dalamnya termasuk Wapres Yusuf Kala, Bapak Pres Kiai Haji Ma'ruf Amin, mantan Ketua Umum MUI Pusat, juga mantan Suriah PBNU,
yang sekaligus menandatangani menara syariah bangunan tinggi pertama di PIK 2. Ya, di PIK 2. Tadi kan ada narasi katanya masjid dihancurkan segala macam. Oke. Lalu makanya kita kembali ke sangkan paraning dumadi kalau orang Jawa, yaitu kembali ke asal mula. Jadi kalau memang seperti ini jangan hadapkan antara korporasi, dalam hal ini adalah PIK yang diamanai pemerintah untuk membangun PSN PIK ke depan nanti. Harusnya ini urusan pemerintah, urusan negara, karena ini proyek negara gitu loh. Makanya kalau negara udah mengatakan tunggu 20 hari lagi, jangan ada narasi-narasi nggak jelas. Akhirnya orang-orang seperti XHTI, segala macam itu pada masuk gitu loh. Jadi penumpang-penumpang gelap gitu loh. Dikit-dikit takbir. Kalau dia balas takbir, saya pakai tahlil gitu loh. Gak ada angin, gak ada hujan, takbir. Katanya kriminalisasi, Cinaisasi, segala macam. Naga, emang kenapa dengan naga? Keris aja juga bentuknya kayak naga. Bahkan itu kaitannya dengan teluk naga. Emang kenapa dengan naga? Emang kenapa kemarin si Munarman bilang, ini akan dijual ke Cina karena pemakai bahasa Cina. Emang kenapa dengan bahasa Mandarin? Kita ketahui bahasa Hokian yang ada di Singkawang, yang ada di Medan, yang ada di Bangka Belitung sampai sekarang menggunakan bahasa Hokian yang notabene rumpun bahasa Mandarin. Bahasa ini juga ciptaan Allah. What's problem dengan bahasa Mandarin gitu? Kalau perlu saya juga pengen belajar bahasa Mandarin gitu loh. Pikiran kok sempit sekali gitu loh. Orang-orang kayak gini-gini nih. Nah, ini makanya kita kembalikan keharmonisan. Kata Sayyidina Ali, boleh kita berbeda keyakinan, tapi bersatu dalam kemanusiaan. Janganlah kebencianmu pada suatu kaum membuatmu tidak bisa berlaku adil. Ya, kalau emang kamu orang beriman gitu, saya tes gitu loh. Biar orang-orang yang gak ruwai bidoh kata Nabi, orang-orang yang gak paham ikut ngoceh, orang bodoh gitu loh. Ya akhirnya rusak semua tatanan ini. Makanya kita kembalikan ke filosofi bangsa kita, yaitu dari paling bawah, Desa Mowocoro. Bangunan dari paling bawah itu desa, kembalikan ke lurah. Lurah bagaimana suaranya, camat bagaimana suaranya. Naik dikit, Negoro Mowototo, negara dibangun dengan tata, kembalikan ke pemerintah, karena ini proyek pemerintah. Dan yang terakhir, Manungso Moworoso, manusia dibangun dengan rasa. Jangan kebencianmu pada suatu kaum, akhirnya model Said Gadu, CS ini orang Hosinudin, Mahesa yang ngajak warga Banten makar ini ikut-ikutan masuk. Ini apa ini nih? Ini wajah apa ini? Kiai Haji Abdurrahman Wahid sedih kalau lihat ini. Allah. Ingat salah satu yang meresmikan leang-leong atau barongsai atau naga itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya paling terdepan kalau masalah pluralitas, bukan pluralisme ya. Pluralitas saya terdepan. Please. Jadi ini negaranya udah bikin kubah Iron Dome ini. Apa kubah ecek-ecek akhirnya, aduh. Biarkan pemerintah bekerja. Ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Ini kaitannya tadi Cinaisasi. Ini akhirnya jadi bola liar, membawa emosi masyarakat terbangun dengan negatif. Pikirannya akhirnya dari pikiran yang bersumber dari suatu kotoran, hasilnya yang kotor gitu loh. Emang kenapa dengan Cina? Nabi sendiri juga mengatakan, ya, bukan hadis saya paham, lari Anda saya paham, maaf. Oh, enggak, aku belum mengatakan utul bil pablopus, salah besar Anda mengatakan itu. Nabi sendiri dan hal tertentu menugaskan orang-orang yang jangan bicara semua. Walaupun itu jangan bicara semua. Itu loh. Begitupun sahabat yang lain, begitupun dinasti Abbasiyah mempergajakan non muslim juga untuk kalau emang berkepentingan why not gitu loh. Begitupun Istiqlal siapa yang arsitek Istiqlal? Jangan terlalu berlebar. Ya, enggak ini maaf, ini soalnya udah bisa enggak, topik ini. Kita apa? Itu loh. Jadi kemarin kan kita udah musyawarah dengan Yai Said Akil Sirot, tadi beliau menyinggung Yai Said Akil Sirot tentang apa itu Ihyaul Mawat. Ini PIK ini kan yang dibilang tadi kan PSN PIK ini kan terpecah-pecah menjadi 5 kantong. Oleh negara ini dipasrahkan kepada pengembang PIK untuk diamankan untuk membangunnya. Dan itu tidak sepeser pun uang negara, tapi uang swasta. Kurang lebih 40 triliun. Ya, yang awalnya tadi mangrove 91 hektar nanti ke depan akan menjadi 551 hektar. Bisa menyerap tenaga kerja luar biasa. PAD Tangerang juga luar biasa peningkatannya, nanti beliau sampaikan ya nanti PAD-nya berapa kemanfaatannya. Ya, ada juga kebijakan tempat ibadah lain dianjurkan untuk membangun musola. Untuk apa? Untuk karyawan-karyawannya yang muslim di sana. Ini islami banget walaupun Pak Aguan itu non muslim. Lah Anda yang KTP-nya Islam apakah islami gitu loh. Ini apa ini? Ini
Jangan terlalu jauh deh. Nah, intinya akhirnya Ihyaul Mawat, tanah yang terbengkalai, tanah yang mangkrak, ini dihidupkan lagi. Apa yang salah? Ini sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Jadi setiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Untuk kamu berpikir, untuk kamu ingat akan kekuasaan Allah. Tanah di Termasuk di PSN itu dalamnya yang mana tanah yang mangkrak. terbengkalai? Tanah mangkrak itu Tanah pasangannya mana? siapa? Manusia. Yang mangkrak itu Maaf. tanahnya siapa yang mangkrak? Tanah PSN Itu kan namanya ada tanah orangnya. mangkrak. Itu ada orangnya, Itu kan tanah ada yang negara, mengusahakan. bro. Itu Itu kan nggak tanah negara. mangkrak. Dikasih Itu kan kerohiman. ada yang mengerjakan. Dikasih kerohiman. Kenapa dibilang tanah mati? Itu tanah Tanah negara. mati itu Kalau tanah suatu tidak diambil bertuan. oleh negara, Tanah Baik, mati baik. itu tanah tidak bertuan. Dan itu dikasih kerohiman. Tanah mati tidak 10.000 bertuan. per meter. Kalau ada orang mengusahakan, Itu itu tanah tidak negara. mati namanya. Bumi, Lalu air, kenapa? Apa bumi, haknya air, PSN darat PIK 2 dikuasai mengerjakan negara itu? untuk kemakmuran Apa rakyat. haknya Agung Pasal Sedayu berapa? mengerjakan itu? Gitu loh. Kalau kalau dua-dua ngomong, nggak ada Ihyaul Mawat, sesuatu Guys. yang mangkrak, manusia sebagai khalifah untuk mengembangkan bumi. Jadi laki-laki ini ibarat saya dengan bumi ini pasangan. Saya suaminya, istrinya bumi. Ini kan juga pasangan. Allah menciptakan berpasang-pasang. Lah itu kita ini ibarat istri kita nggak sentuh, kita nggak lindungi. Dolim kata Yesaya Takil Sirot. Emang kenapa dengan tanah yang mangkrak akhirnya swasta yang dipasrai dan itu juga PSN tadi kan saya bilang akhirnya terjadi abrasi, kerusakan, mangrove Baik. dikit. Saya kira cukup. Lihat. Segmen ini cukup. Kemarin beberapa waktu yang lalu sudah ada DPD RI yang melakukan lawatan ke sana begitu ya. Maksudnya ingin melihat lokasi tersebut untuk mungkin ya menurunkan tensi yang ada ini. Ya itu kalau tidak salah Bapak Yoris Rawea ya itu dari DPD RI. Saya sebagai Kurnia Troyani mengkanter apa yang beliau lakukan dengan menyatakan bahwa narasi pemakluman yang beliau lakukan itu tidak tepat. Mengapa? Beliau ini datang ke sana mewakili siapa? Sepihak ya. Oke, sepihak ya. Anda mewakili pribadi atau Anda mewakili DPD? Karena dua-duanya tidak tepat. Kalau Anda mewakili pribadi ya, Anda adalah melekat dalam diri Anda sebagai anggota DPD. Nah, oleh karena itu DPD harusnya melakukan suatu teguran kepada orang tersebut agar sikapnya itu tidak dianggap sebagai sikap publik. Betul atau tidak? Ya, nah saya kira seperti itu. Lalu seharusnya sebagai seorang anggota DPD itu ada singkatannya. Ibu tahu apa enggak? Dewan Perwakilan Daerah. Nah, sekarang masalah yang sedang kita hadapi ini daerah Banten, Tangerang dan sekitarnya. Harusnya dia itu berada pada perwakilan untuk membela masyarakat Banten. Kan begitu. Loh, bukan menjadi Dewan Perwakilan Aguan atau DPA. Kan begitu ya? Betul atau tidak? Nah, jadi saya ingin mengatakan harusnya kalau tidak mendapatkan literasi yang banyak, tidak mendapatkan info yang banyak, lakukan, datangi daerah tersebut, lihat secara nyata faktanya, mana sungai yang diuruk, mana laut yang dipagar, mana akses jalan yang ditutup, ya kan? Mana rakyat dana yang menjerit pada hari ini, yang tanahnya diuruk tapi nggak dibayar, yang tanahnya diuruk tapi dibayar sebagian atau dibayarnya sesuai dengan kehendak pengembang daripada aguan, ya kan? Jangan terus-terusan mengatakan kami telah menghubungi Abdesi dan Abdesi mengatakan begitu banyak fungsi-fungsi dan kegunaan daripada pantai Indah Kapuk tersebut. Ya iyalah kalau Anda datang ke sana, datang dong ke kami, ya, kepada tim advokasi Muar PTR PIK 2. Anda akan mendapatkan info yang senyatanya di sini. Begitulah perdebatan seputar proyek PIK 2 di Tangerang. Meskipun ada pro dan kontra, yang jelas penting untuk terus berdialog demi solusi terbaik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Demokrasi. Sampai jumpa.